cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
tetap setia untuk selama-lamanya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati. Keluarga Laleno Balo, Bapak Ibu pelayat duka yang terkasih di dalam Yesus Kristus, acara pemakaman dari Ibu Yeni Balo yang tutup usia 53 tahun 1 bulan saat ini akan segera dimulaikan. Namun sebelumnya kita akan isi dengan puji-pujian penghiburan. Pujian penghiburan yang pertama, Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan 1. Seluruh anggota Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan 1. Dan setelah pujian penghiburan dari jemaat, dilanjutkan dengan pujian penghiburan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan 1. Disilakan. Pujian penghiburan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan. Walau ku tak tahu yang ku
Hidup seperti sebuah perjalanan. Terkadang langkah tiba pada jalan yang berliku, berbelok, menanjak dan menurun. Kita berjuang untuk terus menapak. Hidup bukan tentang di mana batas akhirnya, tetapi tentang bagaimana kita yang menjalani kehidupan ini. Berikut ini kita akan mendengarkan jejak kehidupan dari almarhumah Ibu Yeni Balo dalam riwayat hidupnya yang akan dibacakan oleh salah seorang keponakan, Love Russell Laleno. Tugas karya seorang istri, anak, saudara dalam kurun waktu 53 tahun 1 bulan. Terlahir dari pasangan suami istri, ayah almarhum Herman Hasan Balo dan ibu almarhumah Syaniar, tepat tanggal 19 Januari tahun 1971, lahirlah almarhumah yang diberi nama Yeni Balo dari 5 bersaudara. Waktu pun bergulir dan mengenyam pendidikan SD Negeri Papango, lulus tahun 1983, SMP Gideon lulus tahun 1986,
SMK Desainer Pasar tahun baru tahun 1986 sampai 1991. Perguruan Tinggi ASMI Jakarta Timur lulus tahun 1996. Dalam pertumbuhan menjadi dewasa dan Tuhan menghadirkan seorang pendamping yang menjadi tulang rusuk menikah dengan Wilbert Sony Laleno dan mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada tanggal 17 Februari 2008 dan memiliki 3 orang anak baptis, Lover Russell Matthew Laleno, 2 Miracle Palit, 3 Matea Malkaling. Ibu Yeni tidak saja mengaku di hadapan Tuhan, tetapi pengakuannya dibuktikan dengan cinta dalam pelayanan gereja. Kisah pelayanan sebagai bendahara kelompok 3 Jemaat Gemis Nasaret periode tahun 2023, sebagai anggota pengurus PLK Jemaat Gemis Nasaret Jakarta Utara periode 2021 sampai 2026. Semangatnya dalam Kristus terus berkobar tak memandang waktu dan tantangan yang menghimpit. Laya pun terus melayani dan melayani, tak ada yang dapat meraih maksud Tuhan. Dan tahun 2020 Ibu Yeni menjalani operasi lutut kaki kiri dan kanan. Operasi yang dialami tidak menjadi halangan dalam pelayanan dan tidak ada yang menduga pada tanggal 18 Februari 2024 dilarikan ke Rumah Sakit Royal Progress Jakarta dan tempat hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 22.15 WIB. Ibu Yeni mengembuskan nafas terakhir meninggalkan suami dan saudara-saudara. Kenangan terindah dalam hidup ia mengakhiri hidup dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan istri anak mami tercinta. Ibu Yeni sebagai bunga menjadi gambaran kecintaan dan kasih kami untuk pemberian tanda kasih yang pertama dari suami Bapak Sony. Iya. Kini hari
keluarga Waleno Aleki kami mengasihi namun Tuhan jauh lebih mengasihi bersama. Tetaplah dalam kesaksian kita menemukan semacam hubungan tetap setia sebagai pemberian terima kasih selanjutnya dari Pablas dan Ellen keluarga Walena Jalil. Selanjutnya dari keponakan-keponakan Aji Loperasa. Selanjutnya dari Adi Erwin Walid. Selanjutnya dari Mama Ani, Ibu Nedi Khaira. Selamat jalan anak saya. Selalu mengasihi dengan kasih yang terasa. Namun kasih Tuhan jauh besar dan telah membebaskanmu dari penderitaan. Pemberian terima kasih yang terakhir dari pelayanan khusus kolom 2 Diaken Lydia Nino. Demikian untuk pemberian tanda kasih. Untuk selanjutnya kita mendengarkan sambutan yang pertama dari pemerintah Kota Bitung yang akan dikalimatkan oleh Kepala Kecamatan Maesar, Ibu Belmina Kalani Esos MAP. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ASN, TNI dan Polri yang berkesempatan hadir di siang hari ini, yang saya hormati tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya hormati para pelayat duka yang memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Pertama-tama bersama dengan kami
hadir juga Lurah Bitung Timur beserta dengan Pala RT yang ada boleh beribadah bersama pada siang hari ini. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan bimbingannya lah maka kita semua boleh ada bertemu dengan keadaan sehat dan diberkati, meskipun dalam suasana duka atas meninggalnya Ibu Yeni Balon. Selaku pemerintah Bitung dan atas nama pemerintah dan keluarga, Bapak Wali Kota Insinyur Maurits Mantiri bersama keluarga Mantiri Tangkudung, Wakil Wali Kota Bitung Bapak Hengki Honandar SE, keluarga Honandar Sondak, dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Bapak Insinyur Ignatius Rudi Teno STMT, keluarga Teno Munarmin, dan Camat Maesa keluarga Pasaka Langit. Kami menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada keluarga besar Laleno Balo yang sedang berduka. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita tidak akan pernah mengalami ujian, tidak pernah mengalami tantangan, mulus-mulus saja dalam hidup ini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak pernah ada janji yang demikian. Tetapi Tuhan hanya berjanji bahwa dalam keadaan apapun kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tentunya begitu juga dengan keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Kematian itu pasti, tinggal mau tunggu itu giliran masing-masing. Kalau orang so tahu orang pasti orang akan siap-siap, karena orang ingin tahu kapan orang pe waktu. Dan kematian itu dia tidak harus sakit, bisa juga orang sehat. Tapi kalau sudah pe waktu Tuhan panggil, sudah pe waktu dia meninggal. Tidak juga harus berusia lanjut. Itu adalah bukan berarti itu kalau usia lanjut kematian datang menjemput. Tidak demikian. Ada banyak juga anak-anak yang belum berusia setahun, bahkan baru lahir, sudah dipanggil oleh Tuhan. Almarhumah dan suami beserta dengan keluarga, melalui cerita dari suami saya, tatkala mereka sama-sama merantau di Jakarta, keluarga ini seperti bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari sekedar teman. Mereka saling mengasihi, saling berbagi dalam keadaan apapun. Mereka saling berbagi. Tatkala mau menunggu pekerjaan, mereka saling berbagi. Ini hal-hal yang ditinggalkan oleh almarhum, yang tentunya patut diteladani oleh keluarga yang ditinggalkan. Ada banyak hal indah. Saya pernah berjumpa dengan almarhumah dan bisa dilihat almarhumah adalah orang yang baik, ramah, dan tentunya tidak sombong. Biasanya kalau orang datang di kampung kok bilang orang Jakarta, orang Jawa, itu ada rasa keren dan beberapa orang kampung. Tetapi tidak dengan almarhum. Kesan pertama saya tatkala saya melihat almarhumah adalah orang yang baik. Dan kiranya hal-hal yang baik yang ditinggalkan atau yang dicontohkan oleh almarhum itu akan menjadi suatu kenangan yang indah bagi keluarga, bagi suami yang ditinggalkan dalam mereka melanjutkan kehidupan ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kecamatan Maesa yang telah menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tanggal 14. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk waktu yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Meskipun hasilnya belum diketahui secara pasti siapa yang menang, tetapi karena kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan hak pilih, saya mengapresiasi usaha-usaha dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih juga karena tetap menjaga keamanan dan ketentraman. Beda pilihan itu biasa, tetapi kebersamaan tetap harus didahulukan. Dan ada juga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena
hari bertemu, meskipun ini dalam keadaan duka, patut saya menyampaikan himbauan kepada kita semua warga Kecamatan Maesa, khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kejadian tadi subuh itu jam 4 ada anak-anak yang berkudusu, anak-anak berkudusu dengan seragam, ada yang rasa kita dah lihat di grup karena ada yang luka entah pisau atau panah wire, dan sekarang ada lagi dirawat di rumah sakit Budi Mulia, dan ada juga yang ada di Angkatan Laut. Dengan sangat saya memohon perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menjaga anak-anak kita, untuk tetap mengedukasi mereka agar mereka melakukan hal-hal yang baik, tidak merugikan diri mereka sendiri. Bagi yang beragama Kristen, seringkali saya menghimbau untuk mengajak anak-anak kita datang ke gereja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan saat ibadah, atau ada hal-hal yang lain. Kemudian beragama Islam, mari ajak anak-anak remaja kita untuk ke masjid dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik dan hal yang positif, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di masa ini sudah banyak sekali kejadian yang sangat merugikan diri daripada pemuda remaja kita. Ada mari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik adanya. Kiranya ini membuat keluarga besar Leno Balo senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kelanjutan kehidupan daripada keluarga besar Leno Balo. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat, izin untuk keluarga bahwa setelah sambutan ini saya beserta dengan Lurah Kakenturan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata 2 Kekenturan 1 yang kami sebut dengan kasih Pendeta Marce Watan Magawe MTH. Yang saya hormati pendeta-pendeta pelayanan, rekan-rekan Badan Pekerja, bahkan juga yang saya hormati rekan-rekan pelayan khusus yang setia boleh hadir dalam kesempatan ini. Juga mungkin ada hamba-hamba Tuhan dari jemaat-jemaat tetangga yang ada. Yang saya hormati pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Kepala Kecamatan Maesa Ibu Welmi Kalangit, Esos MAP,
juga Kepala Kelurahan Bitung Timur, RT, bahkan juga Kepala Lingkungan yang ada. Dan yang saya hormati juga ada bersama kita Sekretaris Kecamatan Kelurahan Bitung Tengah, Pak Diaken Anderson Salibeho, Esos. Dan yang saya hormati seluruh para pekabung yang memberi ruang dan waktu untuk ada di tempat ini, untuk berkumpul bersama sebagai rasa empati dan simpati bagi keluarga yang berduka cita. Bapak Ibu para pekabung yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama mungkin menjadi informasi bagi kita semua, keluarga Laleno Balo mungkin bukan jemaat Efrata 2, tetapi Ibu Yeni Balo dibaptis di jemaat Efrata 2. Bahkan juga keluarga ini sempat ada di jemaat dalam waktu baptis kurang lebih 1 bulan. Dan kita ada di sini di tempat ini, saya percaya ini dalam proses Tuhan. Mungkin keluarga Laleno Balo, Bapak Sony dan Ibu Yeni belum banyak memberi di jemaat masyarakat ini ataupun bergaul akrab. Tetapi mengapa kita ada di sini, ada di tempat duka ini? Ini proses Tuhan. Mereka tidak berbuat banyak di Kota Bitung, tapi mereka berbuat banyak di Jakarta. Saya katakan ini proses Tuhan, karena kalau orang berbuat baik, orang tidak mengharapkan orang itu yang akan membalas. Tapi kalau orang berbuat baik dengan hati yang tulus, maka pasti Tuhan tidak akan tutup mata. Orang akan menikmati berkat Tuhan. Mungkin bukan dari orang yang orang beri, tetapi juga di mana kita berada, orang bisa melayani kita juga dengan baik. Memang keluarga Laleno Balo ini memang rencana di bulan Maret akan kembali juga ke Jakarta. Sempat sedikit percakapan dengan Ibu Yeni di hari ulang tahun itu, memang kelihatannya orangnya, saya mau katakan kepada jemaat bahwa dia itu masih belum berjalan Kristen. Jadi nanti kalau dibaptis di jemaat Efrata 2 baru menjadi Kristen. Satu hal yang menarik bahwa dalam percakapan yang ada di tanggal 6 Desember itu, dia berbicara soal pelayanan. Ibarat kita kepengen, kita kondali jangan lama-lama di sini. Kita mesti pulang, karena kita ada tugas di gereja. Dia ada pelayanan luar biasa. Tadi di lewat Philip bilang tidak saja mengaku ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia buktikan dengan kesetiaannya melayani Tuhan. Saya paling senang sekali kalau ada orang yang seperti itu, kan? Karena itu gereja perlu memperhatikan jika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, jangan orang abaikan. Kalau perlu memang orang dirasakan iman mereka. Seperti Ibu Yeni, walaupun Bapak Sony bisa tinggal, tapi tidak cuma pura-pura. Dia sungguh-sungguh menerima Yesus. Dia melayani, banyak berbuat juga. Tidak berbuat di Efrata, tapi berbuat di Jakarta. Dan orang ada di tempat ini itu karena proses Tuhan. Kami sekali lagi terima kasih bagi keluarga karena support jemaat yang ada. Terima kasih juga kepada badan pekerja yang kurang lebih 4 malam ada bersama menghibur keluarga. Luar biasa. Kita pikir-pikir ini untuk gereja. Gereja jangan tertutup, tapi gereja perlu terbuka. Gereja juga jangan kaku. Inilah bukti bahwa gereja mau berbuat untuk siapa saja. Memang
saya sangat-sangat berterima kasih. Karena perhatian juga pelayan khusus yang ada di saat ini cukup banyak. Karena saya percaya yang orang lakukan bukan karena melihat siapa yang berduka, tapi memandang kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan, ya, dengan senang hati, tapi dia wujudkan dalam tindakan pengakuannya kepada Tuhan. Saya minta kalau gunanya, kalau so mati so nyanda. Jadi selagi ada mulut, selagi ada waktu, ada kesempatan, cari Tuhan. Jadi hari Minggu gerejanya perlu pendeta berteriak, woi datang ke gereja. Gerejanya akan kosong kalau orang sadari bahwa hanya di dunia orang hidup ada orang yang memuji Tuhan. Di dunia orang mati sebenarnya ada orang memuji Tuhan. Jadi kalau ada tradisi-tradisi begini mau taruh Alkitab di orang mati, kasih hilang kasih. Orang bilang ya mata masih terbuka, so malas baca Alkitab, apalagi mata sudah tutup. Kau so pakai lem karena orang kalau mau apa kan formalin begitu. Jadi menjadi motivasi bagi kita. Tapi saya bersyukur bahwa keluarga memahami ini sehingga nyala taruh tuh Alkitab. Kita bilang kalau ada nanti kasih jumpa orang hidup yang mungkin ada Alkitab. Ini bagi penguatan bagi keluarga. Semangat Bapak Sony tetap menunjukkan tugas pekerjaan sebagai pelaut bersama dalam keluarga. Karena Ibu Yeni sebagai contoh juga yang bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Hal ini juga dibuktikan oleh kakak beradik yang ada. Juga Bapak Sony, karena mungkin sudah semua daftar di sekalipun mungkin ada pilihan-pilihan lain nanti kemudian DP keputusan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama dan pekerjaan dan jemaat yang menyampaikan doa dan satu menyampaikan berduka cita, tetap mendoakan keluarga sampai dengan kekuatan dan perkebunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian dan terima kasih. Demikian untuk sambutan penghiburan dan keluarga yang berduka cita, Bapak Ibu Saudara sepengharapan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan ini, bencana terbesar bukanlah kematian, melainkan iman kepada Tuhan yang mati di saat kita masih hidup. Orang percaya baiklah tetap memelihara imannya dan berpengharapan kepada Tuhan meski diterpa badai gelombang pun sukacita. Dan untuk meneguhkan iman harap keluarga dan kita sekalian, di saat ini kita akan beribadah, dan ibadah di saat ini akan dilayani oleh Pendeta Marce Odi Megawe MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemin Efrata 2 KKM Turan 1. Dalam persiapan jemaat disilahkan berdiri. Kita yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga Laleno Balo yang berduka cita dan
kita sekalian. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Nats pembimbing tertulis begini. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kidungkan pujian, kendati hidupku tentram dan senang. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pendeta bacakan firman ini
menurut buku Alkitab Perjanjian Baru terjemahan 2, jilid 2. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Satu pujian. Kematian dan duka cita yang membawa penderitaan bukanlah sesuatu yang diterima begitu saja. Hal itu dialami oleh keluarga
pemangku duka cita. Suami Bapak Sony, orang tua dan saudara bersaudara. Senin 19 Februari ini hari Sabtu. Keluarga sedang merenungkan akan kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat diukur oleh akal kita manusia dan oleh perasaan kita semata-mata. Kalau usia Ibu Yeni 53 tahun 1 bulan, pada hari Senin ketika kami pelayan-pelayan khusus berada di keluarga ini, ada percakapan disampaikan oleh pelayan khusus Bapak Sony dan Ibu Yeni sebagai suami istri, 1 tanggal 1 bulan 1 tahun. Ini sangat unik kan? Begitu. Tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Itu keunikan dari peristiwa kelahiran, tapi juga keunikan dari peristiwa kematian. Tuhan mengambil kepunyaannya. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman penghiburan dan kekuatan bagi keluarga dan bagi kita semua. Wahyu pasal 21 secara khusus konteks bacaan ini menyaksikan tentang manakala Rasul Yohanes sedang mengalami hukuman dalam pembuangan ke Pulau Patmos yang dijatuhkan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu, karena imannya dan karena karya hidupnya untuk memberitakan Injil. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, Rasul Yohanes terus berkarya. Ia dengan semangat iman mengirim surat penguatan, surat penghiburan kepada jemaat-jemaat yang ada di wilayah Asia Kecil, yang disebut-sebut jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jemaat-jemaat itu juga sedang mengalami penderitaan, yaitu penganiayaan dan ancaman kematian karena iman kepada Tuhan. Tujuan dari surat itu adalah supaya jemaat dengan berani untuk tetap bertahan hidup dan tabah menghadapi pergumulan hidup karena beriman kepada Tuhan. Jemaat atau orang-orang percaya diarahkan untuk tetap menatap masa depan, untuk tetap percaya bahwa masa depan itu adalah suatu masa yang berbeda, yang lain, sebab masa itu dipenuhi dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang setia sampai mati. Sebuah penglihatan tentang langit yang baru dan bumi yang baru serta Yerusalem baru
merujuk pada suatu perubahan yang akan dialami oleh orang-orang yang bertahan, yang tabah dalam pergumulan. Peristiwa pembaruan itu terjadi karena Allah datang dan mau tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Bahwa kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya memberi perubahan. Yaitu orang baca tadi, duka cita akan menjadi sukacita. Sebab Tuhan Allah sendiri bertindak untuk menghapus air mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita, dan ratap tangis, serta tidak akan ada lagi penderitaan. Yang lama akan berlalu atau lenyap. Yang lama itu adalah penderitaan, pergumulan, beban-beban, termasuk ancaman kematian. Yang baru itu akan datang adalah sukacita dan kedamaian. Ayat 5 kita membaca tadi. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Baru yang sama sekali baru. Baru itu sedang dan akan dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Seorang filsuf Yunani, yaitu Heraklitus, ia berkata, pantarei, artinya di dunia ini tidak ada yang kekal atau yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Di dalam serba perubahan tentu ada hal-hal yang baru. Orang boleh lihat, ada era baru, ada rumah baru, ada jabatan baru. Dalam Alkitab ada dua istilah baru yang dipakai. Pertama, neos, artinya baru, dalam arti tidak sama dengan yang lama. Tapi neos ini dibuat oleh manusia, baru yang dibuat oleh manusia. Sekarang kalau orang dapalia awet muda, dong bilang pakai krim, dapalia muda, dapalia baru. Minum herbal, hidung yang pesek boleh mancung dan kelihatan baru. Itu baru menurut buatan manusia. Tetapi baru dalam bacaan ini adalah kainos, baru yang sama sekali baru, yang dibuat oleh Tuhan Allah, bukan diperbaiki dari semula. Amin. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa jasad Ibu Yeni Balo ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kaum keluarga Lalenok Balok serta kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk sebelum diserahkan kepada penuntut. Keluarga yang berduka cita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah pemakaman di saat ini yang sudah dilayani oleh Pendeta Ibu Mace Aldi Watu Megawe MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata 2 KKN Turan 1. Dan untuk selanjutnya penutupan peti jenazah. Jenazah akan segera ditutup. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu pelayan duka apabila ingin lihat yang jenazah dari Ibu Yeni Balo. Dan selanjutnya kami serahkan kepada petugas pengusung. Untuk kemudian dipindahkan ke bangsal juga. Kami beri waktu 5 menit kepada Bapak Ibu pelayan duka apabila ingin melihat untuk yang terakhir
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ikuti peletakan karangan bunga. Peletakan karangan bunga yang pertama dari suami Bapak Sony Lalina. Peletakan karangan bunga yang kedua dari Mama Ibu Yusifien Kalitua. Standar di situ. Selanjutnya dari saudara bersaudara keluarga Laleno Kadisi. Selanjutnya keluarga Laleno Mamento. Selanjutnya keluarga Laleno Daleo. Peletakan karangan bunga selanjutnya dari Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan 1 oleh Ibu Diaken Nonce Malage Benda. Yang terakhir dari Kepala Kelurahan Lingkungan 5 Ibu Anita Dalero. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan dikalimatkan oleh Diaken Ibu Lydia Ninor. Bersyukur di dalam segala hal. Inilah yang hanya mampu keluarga lakukan, walaupun dalam keadaan bubul duka cita yang dialami atas kematian Ibu Yeni Balo. Keluarga tetap bersyukur karena inilah wujud terima kasih kami keluarga untuk segala kebaikan, kasih dan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami keluarga sampai saat ini. Karena segala yang terjadi, teralami, ternikmati, bahkan yang dirasakan oleh kami keluarga saat ini, semuanya ada dalam kendali, dalam rencana dan rancangan Tuhan. Untuk itu atas nama keluarga yang berduka, keluarga besar Laleno Balo menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada hamba Tuhan
Pendeta Ibu Marce Oldi Watung Megawe MTH yang telah memimpin ibadah penghiburan di malam yang pertama, bahkan menata layani ibadah pemakaman di siang hari ini. Disampaikan banyak terima kasih juga kepada Pendeta Bapak Victor Clinton Lumunon STH yang telah memimpin ibadah penghiburan di malam yang kedua. Disampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Christine Enjoy Lengke STH yang telah memimpin ibadah penghiburan di malam yang ketiga. Disampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Bapak Andre Francisco Gonta STH yang telah memimpin ibadah dalam ibadah penghiburan di malam yang keempat. Bahkan semua hamba Tuhan ini terus ada dalam keberkatan Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala tugas dan pelayanan yang ada. Kami menyampaikan juga terima kasih kepada pihak gereja, dalam hal ini Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan 1 yang telah memberikan sambutan penghiburan yang telah dikalimatkan oleh yang terkasih Penatua Leni Kakesing. Disampaikan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah, dalam hal ini sambutan penghiburan yang dikalimatkan oleh Kepala Kecamatan Maesa. Kami sebut dengan kasih Ibu Wilmina Kalangi Esos MAP. Disampaikan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu, tetangga, masyarakat, jemaat, pemerintah, bahkan semua yang terlibat mulai sejak kematian Ibu Yeni Balo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sampai saat ini, dalam segala hal, sehingga sampai ibadah pemakaman ini boleh terjadi dengan baik, dalam hal pembuatan bangsal, dalam penyiapan konsumsi, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan balas berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu
kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhumah Yeni Balo, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, dan debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dengan suara yang kedengaran. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita menyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, disilakan kepada pekerja untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.